Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desain Muhammad Sabu dengan NPM 130 190 190. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengukur tinggi badan atau termometri dari seorang pasien. Hal yang pertama harus dilakukan adalah memperkenalkan diri dan menyapa pasien. Halo Pak Bu, perkenalkan nama saya Bistami, mahasiswa kedokteran yang akan menjaga klinik sore hari ini. Halo, kalau boleh tahu dengan Anda siapa? Kemudian setelah itu kita mencatat datanya. Boleh tahu lahirnya tanggal berapa dan tahun berapa. Kemudian kita juga menanyakan alamatnya di mana ya Pak Bu. Oke. Kemudian setelah kita melakukan beberapa pertanyaan terkait identitas, maka kita akan melakukan penjelasan mengenai prosedur yang akan dilakukan. Baik Pak Bu, untuk anak bapak dan ibu sendiri, kami akan melakukan pengukuran tinggi badan dari anak bapak ibu dengan cara menggunakan mikrotoa, di mana nanti anak bapak ibu akan disuruh diukur 2 kali dalam ukur untuk tinggi badan ketika berdiri dan tinggi badan ketika duduk. Oke, kemudian setelah melakukan menjelaskan mengenai proses tersebut, kita akan langsung melakukan pengukuran. Pertama, hal yang harus dilakukan adalah menyuruh pasien untuk melepaskan sendalnya. Oke Dek, boleh tolong melepaskan sendalnya. Oke, setelah anak tersebut melepaskan sendalnya, sebelumnya saya ingin informasi terlebih dahulu bahwa anggap saja kursi ini adalah ada dasar dari lantai karena sulit untuk tegak dari si guling ini. Kemudian selanjutnya setelah melepaskan alas kaki dari si pasien tersebut, maka kita akan melakukan terkait dengan kalibrasi dari mikrotoa tersebut. Saya akan mengkalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi dilakukan dengan cara menarik mikrotoa dari atas sampai ke bawah. Dan kali ini saya sudah melakukannya sebelum melakukan video ini. Kemudian setelah itu kita akan mengukur pasien. Terlebih dahulu pasien akan disuruh berdiri tegak dengan seluruh bagian posterior menempel pada dinding dan tangan terletak di sampingnya serta kedua kaki sejajar dan rapat. Kemudian setelah itu kita akan memastikan bahwa kepala pasien tegak sesuai dengan dalam bidang Frankfurtnya dengan cara bisa melakukannya menggunakan penggaris segitiga, di mana antara tragion atau tragus harus sejajar dengan inferior orbital margin. Apabila sudah dipastikan bahwa pasien tersebut berada dalam Frankfurt plane, maka kita akan bisa melakukan pengukuran tersebut dengan cara meletakkan bagian dari pengukur dari si mikrotoa tersebut ke bagian atas kepala dari si pasien dengan cara ditarik saja. Maaf, ini saya bisa berdiri. Kemudian kita akan melihat angkanya dengan cara kepala kita tegak lurus dengan sesuai dengan ini. Oke, ketika kita sudah tegak lurus, maaf ini saya sedikit jatuh tadi, saya taruh lagi. Kemudian setelah kita sudah selesai melakukan pengukuran, maka kita akan menuliskannya dalam catatan kita. Penulisannya kita bisa langsung dalam chart yang disediakan dari CDC maupun dari WHO. Untuk kali ini saya akan mencatatnya dalam CDC. Kemudian setelah kita memplotnya ke dalam kurva tersebut, kita dapat membaca dan menginterpretasikannya. Kemudian setelah selesai kita melakukan record pada standing height, kemudian kita akan melakukannya pada sitting height, dimana sitting height ini kurang lebih sama, dimana pasien disuruh duduk. Kalau dalam hal ini, saya akan melihatnya duduk, untuk pasien ini duduk. Kemudian kurang lebih prosedurnya sama, kita melakukan kalibrasi, kemudian kita menyuruh pasien tegak, terus kemudian kita menyuruh pasien untuk berada dalam Frankfurt plane, kemudian kita akan melakukan pengukuran
dengan mikrotoa yang sama. Untuk dari sitting height sendiri ini berfungsi untuk membandingkan rasio antara standing height dan sitting height sehingga dapat diketahui apakah terjadi suatu abnormalitas dari pasien tersebut. Saya akan memasangnya kembali, kemudian saya akan melihatnya dengan cara harus tegak lurus. Oke, sudah tegak lurus. Kemudian setelah kita mengukur dari sitting height dari si pasien, maka kita akan menuliskan kembali dalam catatan atau kurva kita. Setelah kita melakukan plotting pada kurva kita, maka kita dapat mengukur dari rasio standing height dibagi dengan sitting height. Yang normalnya adalah apabila ketika sudah dewasa, maka standing dibandingkan dengan sitting height harus berbanding 1:1 atau rasionya sama. Kemudian setelah kita selesai melakukan pengukuran, maka kita akan menjelaskan kepada pasien interpretasi dari hasil tersebut. Kemudian setelah itu kita akan menginformasikan kepada pasien apabila terdapat kelainan-kelainan, maka kita dapat menyuruhnya untuk mengecek berkala kembali agar selalu dicek, terutama bagi pasien-pasien yang masih muda. Kemudian setelah itu kita sudah bisa menyelesaikan dari pertemuan pengecekan hari ini. Oke. Baik Pak Bu, untuk pengecekan hari ini sudah selesai, terima kasih. Kemudian sudah selesai, kita tetap menyimpan data tersebut untuk apabila pasien tersebut kembali, kita dapat melakukan pengecekan untuk growth-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.